tujuan Surabaya Maumere Nusa Tenggara Timur tenggelam di buih 9 Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Dari data manifest kapal, tercatat kapal membawa 153 penumpang. Ratusan penumpang kapal kita bisa lihat di gambar berteriak minta tolong saat petugas Dirpol Air Polda Jatim berusaha mengevakuasi. Lama-lama tentu mungkin pemirsa juga bisa mendengar ada suara-suara minta tolong ya. Ya, dan petugas ini juga berusaha untuk menuju kapal, mengevakuasi para penumpang dengan menggunakan rompi pelampung. Posisi kapal kita bisa lihat juga, Ardi, ya, sudah tidak stabil dan para penumpang juga berusaha untuk menggapai para petugas yang berada di sekitar lokasi. Belum ada keterangan resmi dari pihak otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengenai penyebab tenggelamnya kapal. Ya, diduga kapal mengalami kelebihan muatan karena sebagian penumpang melihat kapal sudah miring sejak berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan mengalami robek di lambung kanannya. Ini adalah suasana mencekam saat kapal tersebut oleng akibat robek di lambung kanannya, di mana sayup-sayup terdengar para penumpang meminta tolong. Posisi kapal juga sudah tadi katakan oleng, miring. Ini yang sudah juga menyulitkan para petugas untuk mengevakuasi penumpang yang masih berada di dalam kapal. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kita akan hubungi, ada rekan kami Jessica Daryanto yang berada di sana. Ya, baik kondisi terkini dari peristiwa tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera yang tenggelam pada pukul 9:45 tadi pagi hingga saat ini. Manifest dari lapangan diperoleh jumlah yaitu 153 penumpang yang memang menaiki kapal hingga kapal tenggelam di Teluk Lamong. Namun menurut dari pihak Pelindo, informasi yang kami dapatkan sementara ada 146 penumpang. Namun di lapangan seperti yang kami sampaikan tadi ada 153. Dari 153 tersebut ada 111 yang sudah terdata dan dinyatakan selamat oleh pihak yang mengevakuasi para korban tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera tersebut. Untuk saat ini ada 25 dari 111 tersebut yang memang sudah dilarikan ke Rumah Sakit PHC Surabaya dan jumlahnya terus bertambah hingga sore hari ini. Jumlah bertambah yaitu menjadi 27 korban yang dievakuasi ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan selanjutnya. Dari informasi itu akan terus kami perbaharui dan saat ini sudah bersama saya yaitu Bapak Bernardus Hari Setiawan, yaitu Manajer Pemasaran dan Pengembangan Usaha Rumah Sakit PHC. Bapak, tadi kan informasi ada 27 nih yang saya dengar. Apakah ada update terbaru yang sudah dibawa ke rumah sakit? Ada berapa nih, Pak? Sampai sore ini masih 27 pasien yang dibawa ke rumah sakit PHC, Mbak. Dari 27 pasien itu, update terbarunya barusan ada lagi yang masuk rawat inap, sehingga total pasien yang rawat inap di rumah sakit PHC ada 4 pasien saat ini. Kondisi dari pasien yang datang dan akhirnya rawat jalan dan juga kondisi yang dirawat inap itu seperti apa, Pak? Kalau yang rawat jalan, kalau luka-lukanya dia lecet, lebam, kemudian kecapean seperti itu, sehingga tidak perlu perawatan serius. Sedangkan yang rawat inap, ini ada 2 yang patah tulang,
kemudian yang ada yang hamil sehingga untuk observasi lebih lanjut kehamilannya. Terakhir yang barusan masuk kira-kira setengah jam yang lalu itu adalah masalah di tulang punggung belakang. Lalu apakah nantinya sudah disiapkan nih Pak? Mungkin saja korban akan terus bertambah karena evakuasi masih terus dilakukan. Persiapan apa dari rumah sakit untuk adanya korban tambahan atau yang lainnya Pak? Ya, tim medis kami tetap siaga, makanya kami tetap siapkan berangkar di depan. Tim medis kami yang di dalam juga tetap siaga. Kemudian untuk kamar operasi, karena kami rumah sakit tipe B, kami seperti biasa buka 24 jam. Hanya yang di UGD yang tetap siaga lebih dari jadwal dokter yang sebelumnya. Lalu untuk penanganan korban yang memang masih di pelabuhan itu seperti apa nih Pak? Kalau yang di pelabuhan tadi siang kami perawatan untuk yang luka lecet-lecet. Saat ini tim medis kami juga tetap siaga di sana karena tadi ada kabar ada penyisiran gelombang kedua untuk mereka yang belum ditemukan. Semoga sih semuanya berjalan lancar. Nah, tadi kan dikatakan berarti 27 di sini sempat dibawa ke sini. Berarti sisanya yang jumlah dari 111 itu penanganannya seperti apa atau sudah ditangani atau belum nih Pak? Kami rawat di pelabuhan. Jadi mereka kami rawat di pelabuhan karena kami beranggapan bahwa kondisi mereka tidak perlu untuk dibawa ke rumah sakit sehingga tim medis kami cukup melakukan perawatan di lokasi kejadian. Lalu apakah sudah ada kunjungan atau dari pihak terkait nih Pak yang mengkonfirmasi keadaan korban di sini nih Pak? Kalau dari sisi finansial, tadi ada dari pihak Jasara Harja yang sudah ke sini. Mereka konfirmasi, mereka akan membantu untuk pembiayaan korban. Baik, terima kasih Bapak. Semoga tidak lagi bertambahnya korban ya Pak, sehingga dan korban yang ada saat ini segera sembuh ya Pak. Pemirsa, memang hingga saat ini dari pihak PHC Rumah Sakit Surabaya ini masih ada 4 orang yang dirawat inap hingga saat ini karena memang memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan karena beberapa di bagian tubuhnya itu mengalami patah tulang dan juga ada 1 korban yang dinyatakan sedang hamil dan hingga saat ini perlu observasi lanjutan akibat dari kecelakaan yang menimpa KM dari KM tersebut, KM Wihan Sejahtera tersebut. Untuk itu hingga saat ini informasi juga yang kami dapatkan dari pihak pelabuhan atau yang berada di pelabuhan bahwa 111 tersebut memang sedang dievakuasi dan sedang diobati di sana oleh pihak medis yang berada di sana dan sisanya masih terus dievakuasi karena pihak dari pelabuhan mengatakan bahwa belum dapat dilakukan evakuasi atau penyelaman langsung ke dalam laut karena posisi dari kapal motor tersebut hingga saat ini belum tenggelam sepenuhnya sehingga membahayakan para petugas yang akan melakukan evakuasi jika dilakukan evakuasi sekarang. Informasi yang kami dapatkan, evakuasi akan dilakukan nanti malam atau esok hari. Demikian sementara yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jessica, laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Menteri SDM Sudirman Said hari ini mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Kedatangannya untuk melaporkan politikus DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Menteri ESDM Sudirman Said mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Kedatangannya untuk membeberkan politikus DPR bersama dengan seorang pengusaha yang telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Menurut Sudirman Said, anggota DPR tersebut menjanjikan bisa menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak PT Freeport. Muncul dugaan tudingan ini mengarah ke pimpinan DPR. Pada pertemuan tadi, saya telah menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian, dan pokok-pokok pembicaraan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia dengan maksud agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional. Bahwa seorang anggota DPR RI bersama dengan seorang pengusaha telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport. Nomor 2, pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 antara jam 14 sampai dengan 16 bertempat di suatu hotel di kawasan Pacific Place SCBD. Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport
dan meminta agar PT Freeport memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off-taker atau pembeli dari tenaga listrik yang dibangun itu. Salam sejahtera. Sementara pimpinan DPR menyebut tuduhan yang dilancarkan Menteri ESDM sebagai hal yang serius. Ketua DPR Setia Novanto membantah dirinya mencatut nama Presiden untuk urusan perpanjangan kontrak Freeport. Selanjutnya untuk surat tersebut Tidak pernah kita untuk membawa-bawa nama Presiden yang istilahnya atau mencatut nama Presiden. Yang saya selalu lakukan pembicaraan saya dengan Presiden tentu hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara dan tentu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan menteri-menterinya tentu saya selalu menyampaikan hal-hal yang benar dengan tujuan-tujuan yang sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara, tanpa kita selalu memakai nama-nama Presiden, ya, karena kita tentu harus hati-hati membawa nama Presiden ini adalah kepala negara kita, dan tentu kita harus sampaikan yang betul-betul menyampaikan yang jelas. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan Sudirman Said harus bisa membeberkan bukti yang valid, dan jika tidak, anggota DPR bisa melaporkan balik dengan dalih pencemaran nama baik. Ya, sebagai Menteri SDM harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan mencatut nama Presiden, siapa orangnya, di mana, kapan, dan konteksnya seperti apa. Jadi kalau seorang menteri, apalagi kemudian menyebut bahwa ini ada anggota DPR, saya kira ini kan satu hal yang sangat serius dalam konteks yang seperti apa. Dan bagaimana, apakah ada bukti-buktinya, apakah ada saksi-saksinya, apakah bukti-bukti itu misalnya terkait dengan materi seperti apa, dan ini kita mau lihat gitu ya. Tapi yang jelas menurut saya, anggota DPR siapapun itu bisa melaporkan balik kepada polisi, Saudara Sudirman Said, ya, karena ini sudah menyangkut satu pencemaran nama baik, ya. Jadi saya sih sarankan siapapun itu langsung melaporkan balik Saudara Sudirman Said ke pihak kepolisian. Ya. Tinggal kita lihat materinya seperti apa, buktinya seperti apa. Selanjutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan akan memverifikasi sebelum kemudian memproses laporan Menteri ESDM. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan.